Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Karina. Shalom. Nah, adik-adik tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Nah, adik-adik, kita akan ibadah sekolah minggu. Siapa yang mau ibadah sekolah minggu? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa ya. Duduk yang manis, kita akan berdoa. Ikuti ya doa yang Kaita bilang. Tuhan Yesus, saat ini saya akan ibadah sekolah minggu. Roh Kudus, tolong saya supaya saya sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, firman Tuhan, dan ikut ibadah sampai selesai, sampai terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, saya siap ibadah sekolah minggu. Yang sudah siap ibadah katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri, kita akan menari untuk Tuhan. Goyangkan badannya, kakinya. Yesus Bapa, dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita ulang ya. Yesus Bapa, dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cinta, yes. Yesus cinta
puji Tuhan lagi ya. Masih berdiri semua. Ayo kita tepuk tangan. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat teguh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan ya kakak. Iya. Duduk yang manis, Iya, nggak main-main lagi. tidak main-main lagi. Supaya Roh Kudus masuk ke hati adik-adik dan Roh Kudus berikan pengertian kepada adik-adik. Amin. Ayo sungguh-sungguh ya. Tangannya taruh di dada, matanya ditutup. Tapi kalau belum apa lagunya boleh. Ayo kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami undang hadirat-Mu, waktunya adik-adik di rumah-rumah. Akan di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah segala
Adakah yang bisa melawan aku? Badanku besar, aku perkasa. Hoi orang Israel, ada yang berani melawanku? Sini, datang. Allahmu itu gak bakalan sanggup untuk melawanku. Ada yang berani? Ayo maju, maju satu persatu maju. Adik-adik, kalau kira-kira adik diperhadapkan dengan orang yang seperti itu, meremehkan adik-adik, meremehkan Allah adik-adik, kira-kira gimana tanggapan adik-adik? Takut atau berani? Takut atau berani? Ayo tunjuk tangan. KFI percaya anak-anak sekolah minggu GBGDC pasti berani ya. Nah, untuk cerita selanjutnya harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, yang memberikan hikmat bagi kami sehingga kami bisa mengerti dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Panjang ya. Tapi adik-adik harus membacanya ya, di rumah aja bacanya ya. Semuanya sungguh-sungguh sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Nah, tadi kita udah diperhadapkan, diperlihatkan orang yang tinggi besar. Tingginya sekitar 3 meter lebih. Badannya itu besar. Nah, kira-kira kalau adik-adik mungkin sekakinya kali ya. Kalau kalian dipertemukan dengan orang seperti itu, takut enggak? Takut? Mungkin takut juga sih. Tapi kita harus berani ya. Ya berani? Nah, nih di tanah Israel adik-adik ada seorang nabi yang namanya Nabi Samuel. Dia sedang bersedih, sedang berduka karena raja yang telah dipilih dan diurapi olehnya, yaitu Raja Saul, tidak setia kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, makanya dia sedih, dia berduka. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Berapa lama lagi kah engkau Samuel berduka? Bangkitlah, pergilah ke Betlehem. Di sana kamu akan menemukan seorang bapak yang bernama Isai. Aku telah memilih salah satu daripada anaknya untuk engkau urapi menjadi raja atas Israel. Nah, setelah itu Nabi Samuel akhirnya pergi ke Betlehem. Kemudian dia mengurapi yang bernama Daud. Pernah dengar kisah ini? Pernah dengar tentang Daud, tentang Raja Daud? Pasti pernah ya, karena kita dulu waktu sekolah minggu udah pernah nonton Superbook-nya ya. Nah, Daud ini adalah seorang gembala domba. Jadi sehari-harinya pekerjaan dia adalah menggembalakan kambing domba di padang rumput. Dia masih belum besar ya, masih kecil ya, tapi nggak terlalu kecil juga, mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD lah. Jadi makanya di situ dikatakan di dalam firman Tuhan dia masih muda dan paras wajahnya itu masih kemerah-merahan. Makanya ketika Samuel ketemu sama Daud, dia ragu sebenarnya. Masa sih ini yang dipilih Tuhan? Masih kecil, masih kemerah-merahan, padahal kakak-kakaknya Daud itu adalah tentara-tentara Israel. Badannya perkasa. Pokoknya lebih cocokkan abangnya kalau kita memandang dari fisik ya adik-adik. Tetapi
Beda dengan Tuhan. Tuhan memandang bukan dari fisik seseorang, tapi Tuhan memandang hati. Seperti Daud. Daud itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam kesehariannya, ketika dia mengembalakan kambing domba di padang rumput, dia pasti bermazmur pakai kecapi sama Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, makanya dia dipilih, diurapi menjadi raja atas Israel, menggantikan siapa tadi? Yang telah meninggalkan Tuhan? Raja Saul. Nah, pada waktu itu keadaan Israel itu sedang dalam suasana berperang melawan tentara Filistin ya adik-adik. Nah, waktu itu Saul dan bersama orang-orang Israel, tentara-tentara orang Israel sedang bersiap-siap. Mereka berkemah di lembah Terbantin ya adik-adik. Dan mereka sedang bersiap-siap untuk melawan tentara Filistin. Nah, yang perlu adik-adik harus tahu ya, tentara Filistin itu bukan sedikit tetapi sangat banyak. Jadi tentara orang Israel itu tidak ada apa-apanya kalau dilihat dari jumlahnya. Tapi kita akan lihat selanjutnya bagaimana karya Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, suatu ketika bapaknya Daud, tadi siapa namanya? Isai, menyuruh supaya Daud mengantarkan bekal makanan bagi kakak-kakaknya. Kan tadi Kak Epi kan udah katakan bahwa kakak-kakaknya Daud adalah tentara-tentara Israel, ikut jadi tentara Israel. Nah, oleh karena itu dia akhirnya pergi membawa perbekalan makanan. Ketika dia sampai di bukit, dia melihat ke bawah tentara Filistin, tentara Israel sedang bersiap ya. Akhirnya dia sampai, tetapi apa yang terjadi? Daud melihat saudara-saudaranya sedang bersembunyi. Mereka ketakutan melihat tentara Filistin yang sangat banyak. Bukan cuma banyak aja adik-adik, tetapi tentara Filistin itu adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Mereka adalah pejuang yang luar biasa. Selama 40 hari, wow lama juga ya. Selama 40 hari nih, tentara-tentara Filistin ini mereka meneriaki orang-orang Israel. Mereka berkata, Israel pengecut, gak berani melawan kita. Jadi selama 40 hari mereka teriakin terus tentara Israel. Nah, ada lagi adik-adik. Ternyata tentara Filistin itu ada satu orang tadi. Yang badannya besar, tingginya 3 meter lebih, badannya perkasa. Pokoknya kalau masih yang kecil pasti mungkin sebatas kakinya kali ya adik-adik. Itu sedang bersama tentara Filistin mengolok-olok, dia ngomong seperti ini kepada tentara Israel. Kalian pengecut hai orang Israel. Ada yang gak berani yang melawan aku? Ada yang berani? Kalau ada yang berani melawan aku, datang ke sini satu persatu. Terus dia ngomong seperti ini, Allah kalian lemah, Allah kalian tidak akan sanggup melawan aku. Allah kalian itu pengecut. Ngeri amat ya kalau dibilang Allah kita lemah, Allah kita tidak akan sanggup melawannya. Mau gak adik-adik kalau dikatain seperti itu? Pasti kita tidak mau ya adik-adik ya. Karena Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang hebat ya adik-adik. Tapi mendengar itu semakin takutlah orang Israel. Tentara-tentara Israel mereka gak berani melawan. Mereka bersembunyi. Nah, Daud mendengar perkataan itu, mendengar cemohan tentara Filistin. Dia sedih, dia marah,
Dia terus bertanya kepada abangnya. Dia bilang seperti, kenapa tidak ada yang berani melawan dia? Di mana pasukan Israel, barisan Allah, barisan pasukannya Tuhan? Kenapa tidak ada yang berani melawannya? Sementara Daud itu adalah orang yang pemberani. Kenapa dia pemberani? Karena dia takut kepada Tuhan. Karena Tuhan bersama dia. Karena Tuhan mengurapi dia. Tuhan memberikan kuasa kepada dia sehingga dia menjadi orang yang pemberani. Ya adik-adik, siapa mau seperti Daud, orang jadi pemberani? Mau ya? Kuncinya apa? Takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus dia ngomong seperti ini, apa yang diperbuat bagi orang yang mampu melawan tentara Filistin? Bilang, siapakah orang Filistin itu sehingga dia mau mencemooh orang tentara Israel, mencemooh Allah Israel? Dia ngomong seperti itu. Nah, tersiarlah kabar ke seluruh penjuru Israel dan Saul mendengar hal tersebut. Akhirnya Daud dipanggil oleh Raja Saul untuk datang ke istana. Nah, akhirnya Daud datang dong ke istana, kan dia kan pemberani ya adik. Sedangkan singa aja bisa dia lawan, beruang aja dia bisa lawan karena Tuhan. Makanya waktu itu Saul berbicara kepada Daud, emang kamu berani melawan tentara Filistin? Emang kamu berani melawan Goliat, yaitu tadi raksasa yang besar tadi, yang Kak Evi ceritakan di awal ya adik-adik ya. Tapi Daud menjawab seperti ini, Allahku yang akan berperang melawan mereka. Allahku itu yang akan sanggup melawan mereka. Jadi akhirnya Saul tahu bahwa Tuhan itu menyertai siapa? Daud. Kemudian Raja Saul menyetujui keinginan Daud untuk melawan siapa? Melawan siapa tadi? Raksasa. Prajurit Filistin tadi yang namanya siapa adik-adik? Goliat. Nah, akhirnya Saul membekali Daud dengan baju jira berat banget, padahal kan bajunya masih kecil. Daud itu kan masih kecil, dikasih pedangnya, dikasih perisainya. Jadi malah dia nggak bisa jalan adik-adik. Akhirnya Daud melepas itu semuanya. Aku tidak memerlukan baju jira ini. Tuhanlah yang menyertai aku. Jadi dia seperti itu. Akhirnya besoknya Daud bersama tentara Israel datang untuk apa tadi? Untuk menemui tentara Filistin. Nah, satu-satunya yang dia pakai adalah umpan ya. Kalau kayak waktu masa kecil itu namanya katapel ya adik-adik. Jadi dia terbuat dari karet. Nanti dia kalau biasanya kan untuk kalau kita cari burung, bisa itu pakai itu untuk supaya burungnya mati ya adik-adik ya. Kalau berburu burung ya, dulu ya waktu kecil pakai itu. Jadi biasanya anak-anak gembala biasanya suka pakai itu adik-adik ya. Nah, Daud cuma memakai alat itu adik-adik dengan 5 batu. Menurut adik-adik kira-kira sanggup enggak Daud melawan Goliat yang badannya mungkin 5 kali daripada Daud? Sanggup enggak? Kita lihat ya. Ketika Daud sudah berhadapan dengan Goliat, Goliatnya ngomong seperti ini. Hah? Kamu mau melawan aku? Aku
aku akan membunuh engkau dan membawa buang bangkaimu itu akan menjadi makanan burung. Dia seperti itu. Nah, tetapi Daud ngomong apa jawaban Daud? Kamu melawan aku dengan pedang, dengan tombak, tetapi aku akan melawan engkau dengan Tuhanku. Tuhan yang melawan engkau, Tuhan yang bersamaku akan memberikan bangsa Israel kemenangan. Jadi adik-adik perlu KFV kasih tahu. Ketika roh Tuhan turun ke Daud, ketika Daud menerima pengurapan, kuasa Tuhan yang memberikan dia kekuatan, kuasa Tuhan yang memberikan dia keberanian sehingga dia mampu untuk melawan raksasa itu. Nah, adik-adik, ketika adik-adik diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik atau hal-hal yang tidak mungkin adik-adik bisa hadapin, percayalah Tuhan yang akan memampukan adik-adik. Tuhan yang akan memberikan keberanian kepada adik-adik. Jadi jangan ada alasan lagi ya. Takut gelap, takut cicak, takut kecoa. Daud aja gak takut sama Goliat. Nah, anak sekolah minggu GBGDC gak ada lagi yang penakut ya. Sekarang menjadi pemberani berdoa, pemberani menjadi WL ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Goliat berusaha untuk mau mengalahkan Daud. Dia lemparkan tombak, enggak kena dong. Dia ambil pedangnya, enggak kena juga adik-adik. Nah, akhirnya Daud membalas, diambilnya tadi apa? Katapelnya tadi, dimasukinnya batu. Nancap di jidatnya. Tuh jatuh Goliatnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dulu, kasih semangat dulu. Wah, luar biasa ya. Apalah artinya sebutir batu adik-adik ya. Tetapi karena kuasa Tuhan. Sebutir batu bisa membuat seorang Goliat jatuh. Dan akhirnya karena kuasa Tuhan, kemenangan terjadi bagi Daud, bagi umatnya Israel. Nah, setelah itu Goliatnya jatuh, Daud mengambil pedang, terus kepalanya dipotong. Luar biasa ya. Goliat bisa kalah dengan seorang anak kecil, anak yang masih muda. Dengan cuma senjatanya katapel, kalau KFV ya, yang KFV kenal itu katapel aja, jadi KFV sebut katapel aja dengan satu batu. Tapi itu semua karena kuasa Tuhan, karena Daud mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, maka Tuhan akan memberikan kemenangan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Dibuka Alkitabnya atau boleh baca di layar ya. Dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi adik-adik, apapun yang terjadi di masa lalu, situasi yang tidak baik dalam keluarga adik-adik, hal-hal yang buruk, jangan lagi kita ingat-ingat. Tuhan memberikan sesuatu yang baru, pengharapan yang baru, masa depan yang baru bagi kita semua. Nah, seperti tadi dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun.
Bagaimana? Dan sungai-sungai di padang belantara. Bagaimana Tuhan membuat jalan padang gurun, sungai-sungai. Itu kan tandus adik-adik. Tapi itu menandakan bahwa apapun yang mustahil bagi Tuhan itu mungkin. Sesuatu yang sukar kita untuk kita lakukan, tapi bagi Tuhan itu adalah perkara yang gampang, perkara yang bisa Tuhan lakukan. Karena Allah kita itu Allah yang hebat. Demikian ayat hafalan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh luar biasa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat. Engkau sanggup melakukan jauh daripada apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Jauh daripada apa yang kami boleh lakukan, tapi Tuhan mampu melakukannya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami dikuatkan, anak-anak-Mu juga Tuhan boleh dikuatkan. Biar mereka Tuhan boleh seperti Daud, takut akan Tuhan, membuat dia berani takut akan Tuhan, membuat dia boleh mengalami kemenangan. Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang mengurapinya sehingga dia boleh menjadi seorang raja yang luar biasa. Walaupun dia masih muda tetapi dia boleh menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dan melalui kehidupannya bangsa Israel boleh mengenal Tuhan. Melalui kehidupannya bangsa Israel boleh melihat bahwa kuasa Tuhan mampu mengalahkan apapun. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk keadaan yang sudah semakin membaik. Sekarang anak-anak-Mu sudah mulai boleh masuk sekolah melalui tatap muka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus yang melindungi, menjagai adik-adik. Sehingga mereka boleh sehat, mereka boleh kuat Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar di sekolah mereka. Berkati setiap keluarga-keluarga, menjadi keluarga-keluarga yang cinta akan Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Biar seluruh kakak-kakak sekolah minggu terus Tuhan hidup di dalam Engkau, takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biar seluruh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan semakin kreatif dan semakin terus Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami yaitu Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati ya, dan pulihkanlah negara kami dari COVID-19 agar hilang dari bumi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya ya Tuhan. Tuhan berkati agar mereka dengan bijak memimpin negara kami ya Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan oleh semua orang di bumi ya Tuhan. Haleluya. Kami sudah mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kakak mau berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Mari angkatan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat bulan ini di mana adik-adik yang berulang tahun Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan oleh adik-adik. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati keluar masuk adik-adik. Kiranya Tuhan di tahun ini juga Tuhan, biarlah Tuhan memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik buat adik-adik. Kiranya Tuhan biarlah damai, sejahtera Allah, sukacita Allah boleh melimpah dalam keluarga adik-adik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik yang berulang tahun di bulan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah masa muda adik-adik, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah keluarga adik-adik, diberkatilah apa yang adik-adik lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia, anugerah, sukacita, damai, sejahtera Allah bahkan persekutuan Roh Kudus menuntun adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.